kalau kita mendiagnosa luka-luka yang tertoreh dalam kehidupan seseorang sampai dia dewasa ya, sejak anak-anak begitu, ada satu faktor yang sangat penting yang sangat mempengaruhi, yaitu ketidakhadiran ayah. Ayah itu menjadi salah satu sosok yang sangat penting dalam masa-masa pertumbuhan orang. Makanya ketika seorang ayah tidak hadir, pasti ada permasalahan yang berdampak pada kehidupan pribadinya. Tetapi kabar baiknya di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia Allah. Karena serusak apapun, luka apapun yang dialami oleh seseorang, ketika kasih karunia Allah itu menjamah, maka orang itu akan bisa mengalami pemulihan. Setiap anak itu lahir membutuhkan dua sayap. Jadi setiap anak itu ketika dia lahir, itu ada yang menggambarkan dia butuh dua sayap agar dia bisa terbang nih. Sayap yang pertama itu kehadiran seorang ayah. Sosok ayah itu akan menjadi pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan anak-anaknya, kaitannya dalam mempertahankan ego. Maksudnya, anak akan belajar bagaimana berpegang pada prinsip, bagaimana dia mempertahankan sesuatu yang dia yakini. Itu akan lebih banyak belajar dari ayahnya. Bagaimana menimbang sesuatu atau membuat keputusan, itu secara logis, itu belajar dari ayahnya. Bagaimana berani ambil resiko dan tanggung jawab, eksplorasi hal-hal yang di luar dirinya, mencoba sesuatu yang baru. Itu belajar dari sang ayah. Itu sayap yang pertama. Sayap yang kedua, ibu. Ibu adalah sosok feminim yang memberi pengaruh pada anak untuk belajar peka, punya perasaan yang peka. Jadi ada perasaan peka terhadap sesuatu, punya empati, dan ketika mengambil keputusan itu tidak gegabah, karena tidak hanya dipertimbangkan sisi logisnya saja, tetapi juga dipertimbangkan aspek yang lain yang terkait dengan perasaan orang lain yang terlibat dalam keputusan itu. Itu dua sayap. Makanya ketika seorang anak lahir tanpa kehadiran ayah, hanya punya satu sayap, akan sulit untuk bisa terbang dengan baik. Demikian juga kalau hanya ayah yang hadir, ibunya nggak ada, juga ada masalah. Kita fokusnya saat ini adalah tentang peranan ayah. Hal yang sangat memprihatinkan adalah karena Indonesia itu juara ketiga nih, fatherless country, itu ada dari beberapa negara dari seluruh dunia. Ternyata diteliti, disurvei, Indonesia itu masuk ranking 3. Ini sesuatu yang aneh sebenarnya, karena Indonesia kan bangsa yang religius, bangsa yang secara budaya biasanya kekeluargaannya itu sangat baik. Tetapi kenapa menjadi salah satu negara yang mengalami ketiadaan kehadiran ayah? Orang-orang, anak-anaknya bertumbuh tanpa kehadiran ayah. Ini pasti ada banyak faktor. Misalnya faktor budaya. Orang-orang Indonesia kadang-kadang kan budayanya menempatkan laki-laki itu begitu spesial, dan menganggap bahwa yang mengurus anak itu diserahkan saja pada istrinya. Karena istrinya, ibunya yang banyak berperan untuk mengasuh anaknya, akibatnya justru ayahnya kurang berperan. Karena kurang berperan seperti itu, membuat banyak anak ternyata merasa ayahnya tidak hadir dalam masa-masa pertumbuhannya. Dan ada banyak faktor lain seperti yang terjadi di negara-negara yang lain, benar-benar memang ayahnya tidak hadir. Bahkan di Amerika itu di survei, 7 dari 10 anak itu tidak merasakan kehadiran ayahnya. Di negara-negara maju lebih serius, tapi di Indonesia sebagai ranking ketiga juga harus diperhatikan. Ternyata serius juga. Tidak hanya faktor budaya, pasti faktor-faktor yang lain itu terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan fatherless. Fatherless adalah
ketika seseorang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik benar-benar memang misalnya ayahnya meninggal, atau karena ayahnya meninggalkan keluarga, atau ayahnya tugas keluar kota terlalu lama, jadi masa-masa pertumbuhan anak tidak didampingi oleh ayahnya. Itu secara fisik memang benar seperti itu. Tetapi bisa juga secara psikologis. Ayahnya ada, bahkan mungkin setiap hari ada di rumah, tetapi kurang berperan. Ayahnya kurang aktif untuk berkomunikasi, untuk membangun hubungan dengan anaknya. Banyak orang tua, terutama ayah, ada, tetapi sepertinya tiada bagi anak-anaknya. Ketika seseorang bertumbuh dengan kondisi seperti ini, dia mengalami yang namanya fatherless. Kita tidak akan bahas banyak tentang sosok ayah yang mungkin buat sakit hati, buat kekecewaan dan perilaku-perilaku buruk yang mereka lakukan ya. Setiap kita mungkin punya pengalaman yang agak berbeda tentang ketidakhadiran ayah. Kita akan lihat saja ke dampak negatifnya kalau kita mengalami ketidakhadiran seorang ayah di dalam kehidupan kita seperti apa. Yang pertama, mengalami kerusakan gambar diri. Tadi kita sudah lihat kesaksian bahwa orang yang karena tidak ada ayah yang melindungi, yang memberi rasa aman, yang memimpin, ayahnya tidak hadir, ada perasaan tidak berharga, ada perasaan tertolak. Ada yang sampai mempertanyakan, kenapa aku lahir di dunia ini? Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu yang menggambarkan tentang konsep diri atau gambar diri yang buruk. Makanya kita akan ketemu orang-orang yang jadi minder, jadi orang-orang yang coba berpenampilan yang sangat berlebihan, hanya ingin kelihatan sempurna, tampak luarnya. Itu karena ada perasaan tidak berharga, takut tertolak, kelihatan selalu manis, dia selalu berjuang supaya kelihatan selalu sempurna di mata orang lain. Itu gejala-gejala yang nampak sebenarnya dari perasaan tidak berharga, dari perasaan tertolak. Salah satu akarnya adalah karena ketidakhadiran ayah di masa-masa dia bertumbuh. Atau kita ketemu juga orang sudah dewasa secara umur tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Ada orang-orang dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan, bahkan sudah punya anak pun sifat seperti itu masih ada. Jadi sepertinya dia itu selalu caper, selalu gampang ngambek, gampang bersikap seperti seorang anak saja yang membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi itu terkait dengan gambar diri akibat ketidakhadiran ayah, bisa sampai seperti itu. Demikian juga ada yang bermasalah dengan identitas gendernya. Ada orang-orang tertentu akhirnya memutuskan untuk memilih orientasi seksualnya dalam pilihannya adalah homoseksual, misalnya seperti itu. Ada sebagian orang kita temukan problemnya karena memang dia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Dia sulit untuk menentukan identitas gendernya, atau mungkin pengalaman-pengalaman menyakitkan itu yang membuat dia akhirnya memilih untuk memiliki orientasi seksual yang berbeda dari keadaan fisiknya. Kalau itu seorang laki-laki, dia juga menjadi tidak terlalu senang dengan identitas gendernya sebagai laki-laki. Bisa saja akhirnya dia memilih identitas sebagai seorang perempuan karena mungkin menganggap identitas seorang laki-laki itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menakutkan, memalukan. Dia memilih
identitas gendernya sebagai seorang perempuan yang dianggap lebih manis, lebih lembut, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ada banyak orang yang bermasalah dengan identitas gendernya karena ketidakhadiran seorang ayah. Yang kedua, kerusakan emosi, menyimpan kemarahan terhadap ayahnya, dan itu bisa terus-menerus ada di jiwanya sampai dia dewasa, menjadi seseorang yang sangat sensitif sekali secara emosional, menjadi seseorang yang gampang tersulut secara emosi, ada banyak kemarahan yang terpendam dalam dirinya. Karena ada kemarahan seperti ini, makanya cenderung menjadi agresif dengan orang lain, terutama dengan sosok yang dianggap sebagai seorang bapak bagi dia. Saya pernah temukan satu kasus bagaimana seorang perempuan yang akhirnya memilih, tadi yang bagian pertama dia memilih identitas gendernya, dia memilih orientasi seksualnya menjadi seorang lesbian. Ternyata problemnya berakar pada ketidakhadiran ayah yang sangat melukai dia. Ayahnya sangat keras sekali, ayahnya sangat kasar, dia diperlakukan kasar dari kecil, tetapi kemudian ayahnya selingkuh dan kawin lagi, meninggalkan keluarga dalam keadaan menderita yang luar biasa. Akibatnya dia tumbuh sebagai anak perempuan yang penuh dengan kemarahan dengan sosok ayahnya, dan itu terus dia bawa sampai dewasa. Ketika dia sampai dewasa itu belum sembuh, akhirnya dimanapun dia bekerja, kalau pemimpinnya seorang laki-laki yang mengingatkan dia tentang sosok ayahnya, dia mengingatkan, dia jadi teringat ini seperti ayahku, maka dia akan lawan, dia akan memberontak. Akibatnya dia pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, bukan karena dia tidak punya potensi, tetapi karena jiwa memberontak terhadap pimpinan itu sangat besar sekali. Dia tidak menyadari dorongan itu dari mana. Ketika dilayani, di konseling, dia mulai mengerti dorongannya dari apa. Karena luka, ketidakhadiran ayah itu masih membuat dia menjadi marah luar biasa, dan dia coba lawan semua orang yang mengingatkan dia tentang seorang ayah. Kerusakan emosi yang lain, kontrol diri cenderung rendah. Orang-orang yang terluka itu memang cenderung rendah dari sisi kontrol dirinya. Sulit untuk mengelola perasaan-perasaan marah yang ada dalam dirinya, emosi-emosi negatif itu sulit dia kendalikan. Karena kontrol dirinya yang rendah inilah, makanya dia nanti secara relasi akan banyak sekali bertikai dari satu orang dengan yang lain. Dia punya sejarah permusuhan begitu panjang, begitu banyak orang yang jadi musuh dia karena kontrol diri yang rendah. Kalau sudah marah, agresif sekali, dan itu menakutkan, akhirnya banyak orang yang kalau bisa menghindar. Orang mungkin takut sama dia, tetapi tidak sungguh-sungguh bisa dekat dengan dia. Secara emosi, ada juga permasalahan dari sisi depresi. Akan mudah rentan dengan depresi. Jadi mudah sekali mengalami depresi, alami stres, tekanan dalam jiwanya. Karena kemarahan yang begitu lama, luka yang begitu lama dari ayahnya itu masih tersimpan di jiwanya. Akibatnya jiwanya menjadi lemah, jiwanya menjadi rentan, gampang tertekan, gampang dikuasai perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif. Yang ketiga, bermasalah secara relasi. Tadi sudah saya sebutkan, karena sulit untuk mengontrol diri, akhirnya orang-orang yang mengalami fatherless ini penuh konflik, hidupnya penuh konflik dengan otoritas, dengan pemimpin, dengan orang-orang yang akan memimpin dia, dengan pimpinannya di pekerjaan, di mana saja dia konflik. Demikian juga dengan orang-orang yang sesama bekerja dengan dia juga penuh dengan konflik karena kontrol dirinya lemah, dan
kemarahan itu gampang sekali terpicu. Kehilangan kepercayaan terhadap figur bapa dan otoritas. Kalau orang terluka dengan seorang ayah, maka kalau itu nggak sembuh, dia mulai tidak percaya tentang figur bapa. Tidak percaya lagi figur bapa. Makanya tadi kan, dia coba melawan, dia coba balas dendam, dia coba mengalahkan orang-orang yang dia anggap sebagai orang yang punya otoritas, yang mengingatkan dia tentang sosok ayah. Tidak percaya, bahkan sampai akhirnya menghakimi pria-pria lain yang mengingatkan dia sebagai seorang ayah. Tidak hanya ayah, kalau sudah mulai sampai menghakimi, biasanya itu akhirnya dia mulai punya sikap melawannya juga semakin meluas kepada orang-orang yang punya otoritas. Dia akan coba lawan. Pemberontakannya itu sangat besar sekali, jiwa pemberontakannya besar sekali, dan dia coba melawan semua otoritas yang dia anggap akan mengatur dia. Dampaknya terhadap anak laki-laki dan perempuan pasti beda. Bagi anak laki-laki, orang-orang yang mengalami fatherless cenderung menjadi orang-orang yang lemah dari sisi kepemimpinan. Ketika dia jadi kepala keluarga, dia akan menjadi kepala keluarga yang tidak pintar, tidak terampil untuk mengelola otoritasnya sebagai kepala keluarga, untuk memimpin keluarganya. Bahkan ada banyak kecenderungan dia akhirnya kembali juga menjadi ayah yang tidak hadir bagi anak-anaknya. Karena dia mengalami hal itu. Kalau di gereja, di pelayanan, di perusahaan, di tempat pekerjaan, juga bisa seperti itu. Dia akan coba melawan semuanya. Bagi anak perempuannya, kadang-kadang ini juga jadi lebih serius lagi, karena anak perempuannya kehilangan sosok pria yang dia bisa jadikan model. Ketika dia memilih pasangan hidup, dia akan memilih seseorang yang seperti siapa, dia alami kebingungan. Anak-anak kita itu akan melihat kita sebagai orang tua. Kalau seorang ayah, anak kita, kalau anak perempuan, ketika mereka nanti akan memilih pasangan hidupnya, yang jadi referensi utama adalah kita sebagai seorang ayah. Pria dewasa yang bisa diandalkan, pria dewasa yang bertanggung jawab, pria dewasa yang bisa memberi rasa aman, pria dewasa yang bisa dipercaya. Siapa orang yang seperti itu? Harusnya seorang ayah. Nah, ketika seorang ayah tidak hadir dalam kehidupan anak perempuannya, dia mengalami kebingungan untuk membuat sebuah kriteria yang sehat tentang seorang pria dewasa yang akan dia pilih untuk menjadi pasangan hidupnya. Saya pernah ketemu kasus bagaimana seorang perempuan yang begitu terluka dengan ayahnya, kemudian kehilangan ayahnya, dia tumbuh tanpa ayah, luka hatinya begitu dalam. Akhirnya, setelah dia mulai remaja, dia haus akan sentuhan kasih sayang dari seorang laki-laki. Waktu SMA dia mulai gonta-ganti pasangan. Bukan sekedar pacaran-pacaran seperti anak remaja yang polos, tidak. Pacarannya sudah hubungan yang terlalu jauh dia lakukan. Beberapa kali dia aborsi karena hamil di luar nikah dengan pacar entah yang dengan siapa, karena dia begitu mudah memberikan tubuhnya hanya karena ingin mendapatkan sentuhan kasih sayang dari seorang laki-laki. Ketika dia mulai tumbuh menjadi lebih dewasa, yang dia lakukan lebih luas lagi akhirnya. Dia sengaja menggoda pria-pria yang sudah menikah, yang seumuran dengan ayahnya.
Dia coba goda pria-pria itu. Ketika pria-pria itu akhirnya mulai jatuh hati kepada dia dan mulai memberi banyak hal kepada dia. Saat si pria yang sudah menikah itu mulai benar-benar rela berikan banyak hal untuk dia, maka dia akan tinggalkan dan dia akan goda lagi laki-laki yang lain. Tujuannya hanya satu, dia ingin menyakiti pria-pria yang mewakili ayahnya, yang bagi dia mengingatkan itu sosok ayahnya. Saudara-saudara, ini dampak negatif yang serius sekali, karena secara relasi jadi hubungannya tidak sehat, termasuk dengan lawan jenis. Secara relasi juga orang-orang yang mengalami fatherless kadang-kadang justru menutup diri, menjadi orang yang menutup diri, tertutup dengan orang lain. Walaupun kadang-kadang begitu keluar membuka diri, konflik yang terjadi. Tapi ada yang menjadi sangat minder, dia menutup diri terhadap kehadiran orang lain karena takut dilukai lagi, takut mengalami sesuatu yang menyakitkan lagi. Ada orang-orang yang seperti ini. Makanya kita lihat kadang-kadang kalau anak remaja yang tertutup sekali. Ketika ayahnya tidak hadir, ada anak remaja yang agresif atau kalau enggak sangat tertutup sekali, sulit untuk didekati. Saudara-saudara yang melayani anak-anak remaja di gereja akan bisa membedakan itu. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, itu bisa menjadi sangat tertutup, kita membimbingnya agak sulit karena anak itu sulit sekali diajak bicara. Dia hanya ngobrol sedikit saja, dia tidak bisa membuka diri. Kenapa seperti itu? Karena ada perasaan tidak aman di masa-masa pertumbuhannya karena tidak ada kehadiran ayah. Dia merasa tidak aman. Ayah itu menjadi sosok yang memberi rasa aman dalam kehidupan setiap anak bertumbuh. Dampak yang lain, pertumbuhan diri terhambat, takut inisiatif. Kalau kita ketemu pemimpin-pemimpin, kepala keluarga, ayah, atau orang-orang dewasa, atau yang bekerja dengan kita, itu pintar sebenarnya, orangnya punya potensi, bergaul sebenarnya juga baik, tetapi takut inisiatif. Bisa jadi, coba ketika ditelusuri, ketika orang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah, jadi cenderung takut inisiatif. Apalagi ketidakhadiran ayah itu wujudnya sosok yang sangat menakutkan. Jadi ayah tidak hadir, tadi kan secara fisik mungkin hadir, tetapi secara psikologi tidak hadir dalam hati anaknya. Karena ayahnya mungkin sangat keras sekali. Ayahnya tipe ayah yang otoriter, yang menakutkan anaknya. Ketika anak tumbuh dengan ayah yang seperti ini, maka anak akan cenderung takut berinisiatif. Karena kalau dia inisiatif, ayahnya tidak ada yang benar di mata ayahnya. Selalu dikritik. Kalau toh diupayakan itu yang terbaik, ayahnya selalu tetap aja lihat ada bagian yang dia bisa kritik. Beri standar yang nggak masuk akal, selalu naik. Anaknya berusaha untuk memenuhi standar itu. Nilainya sudah seperti standar yang dibuat ayahnya. Tetapi kalau anaknya sudah sampai di situ, ayahnya akan naikkan standar lagi. Jadi tidak pernah memberikan rasa aman di hati anaknya bahwa ayahnya menerima dia apa adanya. Bahkan kalau anaknya berhasil mencapai sesuatu yang baik, dapat apresiasi yang baik, anak yang tumbuh dengan ayah yang seperti itu akan menjadi pria-pria dewasa yang takut berinisiatif. Nah, kalau dia menikah, ini membuat banyak istri yang menjadi geram dengan suaminya, karena suaminya cenderung orang yang tidak mau berinisiatif. Apapun yang terjadi di rumah tangganya,
dia cenderung pasif, tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Menghindari tanggung jawab. Jadi begitu diminta tanggung jawabnya, dengan berbagai cara, berbagai alasan dia akan menghindar tanggung jawab. Karena kalau dia ambil tanggung jawabnya, nanti gagal, dia takut, dia dikritik lagi, dia menjadi malu. Jadi ini terkait sekali dengan gambar dirinya tadi, takut ditolak, takut dipermalukan kalau tidak sempurna. Cara yang dia lakukan adalah menghindari tanggung jawab. Kalau tidak harus bertanggung jawab, kan tidak perlu harus mempertanggungjawabkan. Jadi kalau gagal, yang gagal bukan dia, orang lain. Pertumbuhan pribadinya terhambat. Dia bekerja, diberi pekerjaan apa aja, apalagi dalam posisi-posisi dia harus buat keputusan. Dia takut inisiatif, takut ambil tanggung jawab. Nanti kalau ada masalah, dia akan cari cara bagaimana yang dipersalahkan bukan dia. Yang seperti ini biasanya anak buahnya yang menderita. Nah ini kalau terkait di rumah, itu istrinya yang menderita. Karena suaminya tidak berinisiatif, ketika inisiatif dilakukan istrinya, ternyata tidak berjalan dengan baik, istrinya yang dipersalahkan. Atau dia menghindar tanggung jawab, ketika istrinya mengambil tanggung jawab itu, kemudian tidak seideal yang diharapkan, dia menyalahkan istrinya. Ini yang menderita biasanya istrinya. Menjadi kepala keluarga, ayah atau pemimpin yang disfungsi, tidak bisa berfungsi sesuai dengan otoritas yang dia miliki, sesuai dengan kewenangan yang dia miliki. Dalam desain Tuhan, dalam struktur Tuhan, seorang pria adalah kepala keluarga ketika dia menikah. Sebagai kepala keluarga, dia punya tanggung jawab untuk mengasihi istri dan anak-anaknya. Dia punya fungsi untuk apa? Untuk memimpin dan melindungi keluarganya. Tetapi orang-orang yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, ketika dia mengalami luka karena pengalaman fatherless ini, ketika dia menikah, ada banyak sekali saya jumpai, dia jadi kepala keluarga yang tidak hangat. Dia tidak bisa menyatakan, memberi kepastian kepada istrinya bahwa dia menyayangi istrinya. Dia tidak bisa memimpin istrinya. Dia tidak bisa memimpin dan memberi rasa aman bagi keluarganya. Disfungsi namanya. Pria-pria yang disfungsi secara otoritas seringkali lahir dan tumbuh dari pengalaman fatherless yang dia alami. Kalau ada keluarganya bermasalah, dia berharap orang lain yang menyelesaikan. Istrinya atau bahkan kadang-kadang sudah menikah pun akhirnya dia bawa masalahnya kepada orang tuanya. Dia berharap orang tuanya yang menyelesaikan. Padahal dia sudah jadi kepala keluarga. Ketika ini terjadi, anaknya akhirnya kembali mengalami fatherless. Anak prianya, kalau dia tidak alami pemulihan dalam Tuhan, ketika dia nanti dewasa menikah, ada kecenderungan yang sama. Mari kita lihat bagaimana menyembuhkan fatherless. Ini kabar baik di dalam Yesus Kristus ya. Kabar baik di dalam Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Apapun kondisi yang kita alami, pengalaman dan masa lalu kita, selalu ada jalan, selalu ada harapan untuk berubah. Hal pertama untuk menyembuhkan fatherless adalah mengakui kebutuhan. Banyak orang biasanya, apalagi kita orang Indonesia ya, kita ini kan diajar tentang menghormati orang tua itu sangat kuat sekali. Dia orang Kristen atau tidak, menghargai orang tua itu menjadi sebuah nilai hidup. Itu semua suku di Indonesia. Makanya kalau berbicara tentang
hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, apalagi tentang orang tua, itu dianggap sesuatu yang tidak pantas. Sehingga banyak orang akhirnya mengabaikan atau bahkan menyangkal bahwa dia terluka dengan ayahnya. Ketika dia pengen cerita pun, kadang-kadang justru langsung didamprat lebih jauh lagi. Jadi atas nama, apalagi begitu, saya ketemu bahkan keluarga-keluarga Kristen yang baik, atas nama menghormati orang tua, itu anaknya tidak boleh mengekspresikan perasaannya. Jadi kalau ayahnya bilang apa, dia harus ikut, walaupun mungkin sebenarnya nggak cocok. Anak-anak akhirnya nurut. Karena apa? Ya memang sudah ditanamkan nilai-nilai menghormati orang tua kan? Menghormati orang tua. Sebenarnya ketika itu terjadi kan anak-anak ikut, tetapi nggak nyaman, nggak suka. Sepertinya dia barang yang ditenteng orang tuanya ke sana kemari. Dia hanya sekedar aset orang tua yang bisa disuruh atau diperintahkan, diperlakukan seperti apa saja oleh orang tuanya. Ketika anak mengungkapkan, saya nggak suka, saya nggak setuju, atau tersinggung, atau marah apalagi, itu nggak ada tempat untuk mengekspresikan. Nah, kalau ada orang yang tumbuh di keluarga yang seperti itu sebenarnya dia tumbuh dalam keluarga yang sakit. Ini modul 2 kita pelajari. Pohon keluarga kita sakit karena orang tidak punya ruang untuk menyatakan perasaannya dengan baik. Ya, betul. Anak tidak boleh ngomong seperti dengan temannya kalau bicara dengan orang tuanya. Tetapi, apakah anak tidak boleh mengungkapkan perasaannya dia nggak suka? Boleh kan? Harusnya boleh. Kalau anak balita bolehlah. Kalau misalnya anak, apalagi batita. Batita itu pokoknya semuanya harus nurut sama papa mama. Iya. Tetapi kalau anak sudah mulai remaja kan beda lagi. Karena tumbuh di keluarga seperti ini, makanya ketika dia mengalami ketidakhadiran, dia terluka sekali dengan ayahnya pun dia coba mengabaikan atau menyangkal karena takut dianggap tidak pantas, kurang ajar, durhaka dengan orang tua. Tetapi kalau itu melukai, cara pertama untuk alami kesembuhan apa? Dia harus mengakui kebutuhannya, bahwa dia terluka. Jadi ketika dia cerita tentang perasaan marahnya, perasaan sakit hatinya, pahit hatinya terhadap ayahnya, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan ayahnya. Dia sedang menceritakan apa yang dialami. Keadaan batinnya dia ceritakan. Harus berani membuka dan menceritakan. Makanya mengakui kebutuhan menjadi langkah utama untuk mengalami kesembuhan. Kesembuhan dalam hal apa saja. Kalau kita terluka dengan hal apa saja, jujur mengakui apa yang kita rasakan dan peristiwa apa yang menyakitkan kita, itu mesti kita ceritakan. Makanya di program sekolah pemulihan selalu ada healing group. Selain pemaparan materi, kita ditolong untuk membuka diri, memahami, merunut berbagai hal yang mungkin kita alami atau sikap perilaku kita yang kadang-kadang kita sendiri nggak mengerti. Kenapa aku kok sensitif sekali ya? Kenapa aku kok jadi mudah marah ya? Kenapa aku kok jadi mudah takut ya? Kita bisa mengenali penyebabnya apa, karena melalui modul-modul yang kita kembangkan itu menolong kita untuk bisa mengenali diri kita. Bagi yang melayani itu nanti pasti akan bermanfaat untuk mengenali orang-orang yang dilayani dengan baik. Tidak hanya pemaparan materi itu yang kita berikan, tetapi juga ada healing group. Itu sebuah komunitas untuk mendukung proses kita mengalami pemulihan. Di situ bisa saling cerita tentang apa yang dirasakan, tentang peristiwa-peristiwa menyakitkan yang pernah dialami.
Kemudian cerita bagaimana dampaknya terhadap emosinya, terhadap pikirannya, terhadap perilakunya, terhadap keputusan-keputusannya, bisa saling cerita, kemudian bisa saling mendoakan. Kita bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka yang sakit bisa alami kesembuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Itu dipraktekkan di healing group kalau di program sekolah pemulihan ya. Karena di situ latihan untuk belajar mengakui kebutuhan, keadaan kita yang sesungguhnya. Tempat yang kita harapkan, tempat yang tepat, yang penuh kasih karunia, orang bisa cerita tanpa takut dihakimi, tanpa takut dipermalukan. Dia bisa cerita perasaan-perasaan yang paling memalukan, pengalaman hidup, jalan hidup yang paling memalukan, paling menakutkan. Itu ada tempatnya. Kalau ingin mengalami kesembuhan, kita memang harus mengakui keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau ini tidak dilewati, maka proses kesembuhan itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, ampuni ayah. Karena kita terluka dengan ayah kita, maka kita perlu mengampuni ayah kita. Putuskan untuk melepaskan hak membalas. Kalau bicara tentang hukum, kalau kita dirugikan, kita bisa menuntut orang yang merugikan kita. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita bisa balas dendam. Tetapi dalam hukum kasih karunia Tuhan yang akan membawa penyembuhan dalam hati kita, maka kita harus membuat keputusan yang tegas dalam hidup kita secara pribadi untuk memutuskan, melepaskan hak membalas ayah kita. Putuskan untuk memaafkan ayah yang tidak hadir dalam hidup kita. Putuskan untuk berhenti marah. Belajar mau menerima ayah apa adanya. Saudara-saudara, mengampuni ayah jangan hanya sekedar perkataan. Banyak orang Kristen kadang-kadang kalau ditanya, kamu masih sakit hati? Enggak, Pak, saya sudah memaafkan. Kapan kamu maafkan? Iya, waktu itu saya kan sudah mengucapkan, saya memaafkan ayahku. Saya juga dibimbing dalam doa, saya berkata, saya memaafkan ayahku. Saudara-saudara, memaafkan itu bukan sekedar perkataan saya memaafkan. Memang betul, ketika kita memaafkan, kita mesti berbicara. Jangan hanya dalam hati kalau memaafkan. Memang benar kita mesti berbicara. Tetapi yang disebut memaafkan bukan sekedar berkata, aku memaafkan. Lalu itu berarti kita sudah memaafkan sepenuhnya. Tidak. Membuat keputusan untuk melepaskan hak membalas dendam. Memutuskan untuk memaafkan kesalahan ayah kita yang tidak hadir dalam hidup kita. Memutuskan untuk berhenti marah terhadap ayah kita. Dan akhirnya mau menerima dia apa adanya. Kalau bicara menerima dia apa adanya, berarti kita tidak akan lagi fokus menuntut ayah kita harus seperti yang kita inginkan. Seharusnya ayah begini, seharusnya ayah begini, itu namanya menuntut. Penuh kasih karunia itu berarti belajar menerima dia apa adanya. Ya, ayahku dulu sudah lakukan banyak hal yang jahat, menyakiti hatiku. Tetapi aku sudah memaafkan. Itu sisi kelemahan ayahku. Walaupun dia punya kelemahan, tetapi aku mau belajar menerima dia apa adanya. Saya tidak akan menuntut dia menjadi sempurna, tetapi saya juga tidak akan menolak dia gara-gara dia punya kelemahan. Belajar menerima ayah apa adanya, itu bagian dari kita menyembuhkan diri sendiri. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara perhatikan, jagalah, kata jagalah berarti kan siapa yang melakukannya? Kita yang buat pilihan, kita yang buat keputusan. Menjaga apa? Jagalah hidupmu supaya tidak
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah apa? Kasih karunia Allah adalah pengampunan Allah yang diberikan kepada kita walaupun kita sebenarnya tidak layak diampuni. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita walaupun sebenarnya kita tidak layak menerima kebaikan itu. Kemurahan hati Allah yang diberikan kepada kita. Walaupun sebenarnya kita tidak layak menerima kemurahan hati dari Allah. Dengan kata lain, kasih karunia Allah itu berarti semua kebaikan yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Walaupun kita punya banyak kekurangan, kita tidak layak, tetap diberikan. Itu yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau sungguh-sungguh sembuh, pulih, maka kita harus belajar memberikan kasih karunia kepada ayah kita. Tidak menuntut dia harus sempurna. Tidak menuntut dia harus seperti mau kita. Tetapi kita belajar menerima dia apa adanya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada kelemahannya, ada kebaikannya. Bagaimanapun keadaannya, terima. Apalagi kalau ayahmu saat ini umurnya sudah sangat lanjut usia sekali, umur 70, 80. Ini saatnya saudara sembuh betul dari luka akibat ketidakhadiran ayahmu selama ini. Belajar memaafkan, putuskan memaafkan, dan belajar menerima dia apa adanya. Yang ketiga, membuka hati menerima kehadiran Bapa Surgawi. Saudara-saudara, tadi ya kita lahir dengan kebutuhan utama secara relasi, itu kehadiran ayah dan kehadiran ibu. Itu ada di hati kita, itu melekat di jiwa kita. Tuhan merancang seperti itu. Setiap kita lahir, kita punya kebutuhan utama untuk membangun relasi itu dengan ayah dan ibu kita. Bahkan melalui kehadiran ayah ibu kita, Tuhan merancang supaya kita akhirnya bisa mengenali kehadiran Allah yang tidak kelihatan itu. Ayah ibu kita menjadi sebuah alat peraga yang dipakai oleh Allah supaya kita bisa mengenali kasih Allah. Kita bisa mengenali kehadiran Allah. Kita bisa merasakan kenyamanan, merasakan diterima, merasakan dikasihi tanpa syarat. Itu melalui kedua orang tua kita. Tetapi karena ayah kita bukan orang sempurna, setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ayah kita tidak bisa hadir sebagaimana seharusnya. Bahkan ketika hadir pun justru membuat kita menjadi ketakutan, membuat kita menjadi sangat menderita sekali. Sosoknya ada, tetapi tidak ada juga di hati kita. Ada yang kosong. Orang-orang yang mengalami fatherless, ada kekosongan di batinnya. Tempat itu harusnya diisi oleh kehadiran ayahnya. Makanya dia mengalami banyak konflik diri dan pertumbuhannya tidak berjalan dengan baik. Ketika sudah mengampuni, ayah kan tetap tidak ada. Apalagi kalau ayah sudah meninggal atau ayah sudah tidak ketemu lagi karena sudah meninggalkan keluarga. Tidak tahu lagi di mana. Bagian kosong siapa yang bisa mengisi? Saudara-saudara, satu-satunya yang bisa mengisi bagian kosong karena ayah kita tidak hadir. Nanti termasuk juga ibu kita nggak hadir. Bagian kosong itu yang bisa menggantikannya hanya Bapa di surga. Kalau saudara ingin menggantikannya dengan sosok yang lain, itu yang membuat saudara kecewa. Saya ketemu banyak anak muda yang mengalami fatherless. Kemudian dia datang di gereja, dia ketemu pembimbing rohaninya, dia ketemu pendetanya. Lalu dia berharap sekali mereka jadi sosok bapak bagi dia. Ketika dia mulai menempatkan dirinya sebagai anak dan menganggap orang yang membimbing dia itu adalah bapak penggantinya, menggantikan bapak kandungnya.
berjalan baik sementara, tetapi setelah itu banyak sekali kekecewaan dan terluka lagi. Karena semakin dekat dengan pembimbing rohaninya, dia semakin tahu ternyata pembimbing rohaninya juga ada banyak kesalahan, dan dia semakin juga alami luka lagi. Bahkan dalam beberapa peristiwa mungkin yang orang suka sebut ini bapak rohani nih gereja, itu ternyata mengingatkan kembali itu seperti bapak kandungnya yang sudah melukai dia. Tidak tepat menurut saya. Bagian yang kosong karena ketidakhadiran ayah kandung itu, bapak kandung itu, harusnya diisi oleh kehadiran Bapak Surgawi. Nah, kalau nanti proses selanjutnya boleh kita memang perlu punya pemimpin, tetapi yang memuaskan batin kita karena bagian ini selama ini kosong, itu harusnya Bapak Surgawi. Bapak Surgawi yang sempurna, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah memperlakukan kita dengan kejam. Bapak Surgawi yang selalu berkata, "Aku selalu menyertaimu." Bapak Surgawi yang selalu berkata, "Meskipun dosa-dosamu semerah kirmisi, tetapi aku akan menyucikan." Bapak Surgawi yang selalu berkata, ketika kita sendirian, "Aku dekat dengan orang yang hancur hati." Bapak Surgawi yang seperti itu satu-satunya yang bisa mengisi bagian kosong di batin kita karena ketidakhadiran ayah kita. Bukan bapak pengganti. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan bagian kosong itu. Bukan bapak pengganti, tetapi Bapak Surgawi. Makanya setiap orang yang mengalami fatherless, dia perlu mengalami perjalanan rohani yang namanya berjumpa secara pribadi dengan Bapak Surgawi itu. Ini ada beberapa ayat yang saya kutip, sebenarnya banyak di Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah hadir menyatakan dirinya secara langsung, "Aku Bapa," tetapi juga dari sikap perilaku dan apa yang dilakukan kepada umatnya, itu menunjukkan sisi kebapaan yang luar biasa sempurna. Ada beberapa ayat yang saya kutip, misalnya Mazmur 68 ayat 5. "Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus." Menjadi bapa bagi anak yatim. Saya tahu betul bagaimana rasanya menjadi anak yatim, karena saya tumbuh sebagai anak yatim sejak umur 4 tahun. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Bapa Surgawi, bagian kosong itu terisi. Saya banyak berubah, saya banyak bertumbuh dengan baik. Mazmur 103 ayat 13, "Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Konsep Alkitab kalau bicara sayang, bicara kasih, itu bukan bicara tentang omongan. "Aku sayang loh kepadamu." Lalu kita dipanggil, "Hei sayang." Saudara-saudara, begitu banyak perempuan-perempuan yang terperdaya dengan laki-laki yang suka berkata, "Hei sayang, betapa aku mengasihimu," tetapi tidak berapa lama digampar oleh laki-laki itu. Itu hanya sekedar omongan, hanya sekedar perkataan. Tetapi ketika Bapa di surga berkata, "Aku sayang, aku mengasihimu," berarti itu bicara tindakan Allah yang menunjukkan kasih-Nya itu dalam hidup umat-Nya. Jadi sebuah tindakan kasih, kalau bicara kasih, Tuhan kalau bicara tentang kasih, itu bicara tentang perbuatan. Yang menolong, perbuatan yang melindungi, perbuatan yang memimpin, perbuatan yang memahami, yang peduli, yang mencukupi. Dari sebuah perbuatan kalau bicara tentang kasih. Bapa yang seperti ini memberi kita sebuah kepastian, memberi kita rasa aman. "Meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Tuhan selalu menyambut kita. Bisa saja ayah kita menolak kita, tetapi Bapa di surga tidak pernah menolakmu.
Saya ketemu anak muda yang tumbuh sebagai dia seorang perempuan, tetapi setelah dia tumbuh menjadi remaja yang badung sekali, berangasan sekali, penampilannya seperti seorang laki-laki. Kesenangannya berantem, ribut, tawuran, kebut-kebutan, itu yang dilakukan. Ini anak perempuan. Ternyata begitu dilihat tentang perjalanan hidupnya, ayahnya menginginkan dia lahir sebagai anak laki-laki, tapi ternyata dia lahir sebagai anak perempuan. Ayahnya begitu dengar dari dokter yang lahir anak perempuan, ayahnya tidak mau menyentuh dia dari kecil. Ayahnya tidak mau menunjukkan kasih sayang. Anak ini merasa ditolak luar biasa oleh ayahnya. Meskipun kita mengalami penolakan yang begitu ekstrim seperti itu, tetapi Alkitab berkata, Tuhan berkata seperti apa? Meskipun ayahmu menolakmu, meskipun ayahmu membuangmu, tetapi aku selalu siap menyambutmu. Aku selalu siap menerimamu. Saudara-saudara, makanya kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah sebagai Bapa yang sempurna. Membuka hati bagi kehadiran Bapa di surga. Itu harus jadi pengalaman rohani. Itu akan menyembuhkan dari dalam diri kita. Dan penyembuhan yang dari Tuhan itu membawa pemulihan yang luar biasa. Kalau kita baca juga misalnya dialog Yesus dengan murid-muridnya di Yohanes pasal 14. Di sana Yesus berkata begini, ini ayat yang kita suka dan kita banyak hafal. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, berhenti di sini biasanya banyak orang Kristen mengutip ayat ini. Padahal ada kelanjutannya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan berarti menjadi sebuah kebenaran yang mengungkapkan bahwa setiap kita, apalagi yang orang-orang yang mengalami fatherless, dia membutuhkan perjumpaan pribadi kehadiran Allah sebagai Bapa yang sempurna. Pengalaman itu oleh Yesus dikatakan lewat aku. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebuah pengalaman rohani di mana kita merasakan punya Bapa yang sempurna. Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita melalui pribadi Yesus Kristus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, apa saja yang dilakukan Yesus itu mengekspresikan hati Bapa di surga. Perkataan, sikap, perilaku, dan segala sesuatu yang dilakukan Yesus yang dicatat di Alkitab itu mengekspresikan hatinya Bapa di surga. Makanya melalui Yesus kita akan mengenal Bapa yang sempurna. Salah satu murid yang bernama Filipus kemudian berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Perkataan Filipus itu mewakili kita semua. Kita semua haus akan sentuhan kasih Bapa yang sempurna. Kita semua membutuhkan kehadiran Bapa yang sempurna. Kita semua membutuhkan rasa aman dalam dekapan seorang Bapa yang sempurna. Kita tidak dapatkan dari ayah kandung kita. Tetapi bukan berarti kita tidak akan mengalaminya. Karena di dalam Yesus Kristus kita akan dibawa masuk dalam hubungan yang sangat spesial dengan Bapa di surga. Tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya apa? Kebutuhan batin kita akan kasih, akan penerimaan, akan damai sejahtera, akan ketenangan, dan identitas kita sebagai seseorang yang dikasihi,
seseorang yang berharga, seseorang yang punya tujuan hidup, itu akan kita dapatkan kalau kita datang kepada Yesus. Kita menerima Yesus Kristus dan punya hubungan yang terus-menerus dalam pengenalan akan Dia. Yang keempat, perbaiki hubungan yang rusak. Jika ayah kandung kita masih hidup, perbaikilah hubungan yang rusak selama ini. Tetapi kalau sudah meninggal, ya udah cukup, saudara beri pengampunan. Tetapi kalau masih hidup, kalau kita sudah mengampuni, kita sudah mengalami kasih Bapa. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin mengalami kesembuhan dan pemulihan semakin sempurna, maka saudara harus perbaiki hubungan yang rusak. Karena ketika kita terluka dengan ayah kandung kita, hubungannya biasanya akan buruk. Kita gampang sekali berantem dengan dia. Ngomong sebentar sudah berantem. Kita tidak bisa dekat dengan dia. Bahkan mungkin kita memeluk dia aja nggak bisa. Itu perlu diperbaiki. Itu perlu diperbaiki. Butuh proses belajar. Perbaiki saja, latih. Latih untuk mulai berkata-kata, berbicara, latih untuk menyatakan kasih sayang kepada ayah kita kalau dia masih hidup. Jangan mengingat-ingat lagi hal-hal yang menyakitkan yang pernah terjadi, yang pernah dia lakukan kepadamu, tetapi belajar dengan sesuatu yang baru. Belajar, sepertinya ini hubungan yang baru. Kan kaku ya, dulu kalau selalu dengan ayah berantem, cekcok, macam-macam begitu ya, itu kan ngobrol santai, rileks begitu ya. Lalu kita coba mendengar dia, itu kan sulit, itu butuh latihan. Makanya itu namanya perbaiki hubungan yang rusak. Yang seperti itu tidak otomatis. Itu perlu latihan. Kalau kita tidak punya komitmen, ya tidak bisa untuk memperbaiki. Mungkin kita sudah sembuh, nanti bisa terluka lagi karena kita tidak perbaiki hubungan yang rusak. Yang kelima, komitmen untuk berubah. Kita perlu punya komitmen berubah. Karena kita sendiri, karena terluka, orang-orang yang terluka itu biasanya pola pikir, sikap, perilakunya cenderung negatif, cenderung buruk. Karakternya banyak mengalami kerusakan, gambar dirinya banyak alami kerusakan. Kalau saudara ada kesempatan ikut kelas sekolah pemulihan di modul 1 pemulihan diri, itu kita bahas banyak ya. Kerusakan-kerusakan akibat atau dampak dari luka kita mengalami fatherless itu harus diperbaiki. Makanya kita harus punya komitmen untuk berubah. Komitmen berubah. Menata emosi misalnya. Sebelumnya kita menyimpan kemarahan, kita jadi mudah agresif. Kita suka bertengkar, kita melawan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya otoritas. Kita sulit untuk dipimpin. Karena kita terluka dengan ayah kita. Kita nggak percaya dengan yang namanya otoritas. Kita perlu belajar untuk memiliki hati seorang anak yang mau menghormati otoritas, yang mau dipimpin oleh orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Perlu menata diri kita. Selain itu, coba cari komunitas yang mendukung. Ada istilah barisan sakit hati. Kalau kita terluka, ngumpulnya dengan orang yang terluka, maka kita nggak sembuh-sembuh, kita nggak pulih-pulih. Carilah komunitas yang mendukung proses perubahan hidupmu. Makanya kalau di sekolah pemulihan selalu ada healing group. Healing group bagian dari komunitas pendukung supaya orang bisa alami kesembuhan dan pemulihan. Nah, kalau di gereja atau teman-teman persekutuan atau kadang-kadang dulu teman-teman alumni di persekutuan mahasiswa kadang-kadang masih dekat ya. Di mana saja dengan siapa saja, intinya kalau kita ingin berubah dalam hal apa saja sebenarnya, tidak hanya soal karena kita alami fatherless. Untuk hal apa saja, kita butuh dukungan komunitas.
dukungan orang-orang yang memberi kita semangat, orang-orang yang peduli, yang mendoakan kita, yang memberi apresiasi ketika perubahan kita mulai berjalan walaupun baru sedikit. Itu membuat kita jadi bersemangat terus-menerus mau berubah. Tetapi kalau berjuang sendiri, kita biasanya mudah menyerah. Kita butuh dukungan komunitas.